Nomor 1, dari 60 orang siswa yang mengikuti program belajar bersama, 45 siswa memilih ikut kelas bahasa Inggris dan 17 siswa memilih kelas sains. Berapa banyak siswa yang tidak memilih mengikuti kelas bahasa Inggris maupun sains? Nah, yang pertama kita buat dulu diagram Venn dari yang diketahui. Semua siswanya adalah 60, itu semestanya. Kemudian di sini ada dua himpunan, yaitu bahasa Inggris dan sains. Nah, di sini 45 ini bukan hanya mengikuti bahasa Inggris saja, dan 17 ini bukan hanya mengikuti sains. Nah, yang di tengah ini adalah yang mengikuti bahasa Inggris dan sains. Nah, kita misalkan siswa yang tidak mengikuti bahasa Inggris dan sains itu X. Nah, kita buat di luar himpunannya. Nah, dari pernyataan 1 diketahui 28 siswa memilih mengikuti kelas bahasa Inggris saja. Nah, jika 28 mengikuti bahasa Inggris saja, maka 17 itu artinya ada yang mengikuti sains. Sehingga dia yang mengikuti bahasa Inggris 28, yang mengikuti bahasa Inggris dan sains 17, dan yang sains saja itu 0. Maka di sini kita cari nilai X-nya. Itu sama dengan 60 sama dengan 28 ditambah 17 ditambah 0 ditambah X. 60 sama dengan 45 ditambah X. 60 dikurang 45 sama dengan X. Maka X adalah 15. Nah, di sini kita peroleh yang ditanyakan yang tidak mengikuti kelas bahasa Inggris maupun sains. Ada 15 orang. Nah, pernyataan yang kedua, ada 12 siswa yang mengikuti kelas bahasa Inggris dan sains sekaligus. Maka 12 ini dia berarti yang di tengah-tengah. Nah, kita kurangkan yang ikut bahasa Inggris saja itu 45 dikurang 12 sama dengan 33. Nah, yang mengikuti sains berarti 17 dikurang 12 sama dengan 5. Nah, kita cari X-nya. 60 sama dengan 33 ditambah 12 ditambah 5 tambah X. 60 sama dengan 50 ditambah X. 60 dikurang 50 sama dengan X. X sama dengan 10. Nah, dari pernyataan masing-masing ini kita peroleh nilai X-nya 15 dan 10. Nah, artinya apa? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi boleh salah satu aja diketahui, maka kita peroleh nilai X-nya. Nomor 2, nilai ulangan matematika dari suatu kelas yang terdiri dari 20 anak, diketahui nilai terendahnya 24 dan nilai tertingginya 86. Berikut ini yang mungkin bisa menjadi nilai rata-rata ulangan matematika dari kelas tersebut adalah, nah di sini rata-rata itu rumusnya sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya siswa. Nah, yang kemungkinan yang pertama itu X bar terendah. Artinya apa? Satu orang yang memperoleh nilai 86, sisanya atau 19 orangnya itu mendapat nilai 24. Nah, X bar terendah sama dengan 86 ditambah 19 kali 24 dibagi 20 sama dengan 86 ditambah 456 dibagi 20. 542 dibagi 20 sama dengan 27,1. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu X bar tertinggi, artinya yang dapat nilai terendah hanya satu orang yang mendapat nilai 24. Sisanya 19 orang lagi itu mendapat nilai 86. Maka X bar tertinggi sama dengan 24 ditambah 19 kali 86 sama dengan 24 ditambah 1163 per 20 sama dengan 1658 dibagi 20, maka 82,9. Jadi rata-ratanya itu kisarannya di antara 27,1 sampai dengan 82,9. Jadi pernyataan 1 itu mungkin, yang kedua juga mungkin, yang ketiga mungkin, nah yang keempat itu sudah lebih dari 82,9. Nomor 3, 20 angka memiliki rata-rata 12, rata-rata dari 8 angka pertama sama dengan 5/7 rata-rata dari 12 angka pertama. Jika rata-rata dari 8 angka terakhir adalah 9, rata-rata dari 4 angka di tengah adalah. Nah, di sini diketahui rata-rata gabungannya atau rata-rata semua bilangannya itu sama dengan 12. Kemudian kita misalkan X bar 1 itu dari 8 angka pertama. Kemudian X bar 2 itu 4 angka selanjutnya atau yang di tengah.
X bar 3 itu untuk 8 angka terakhir. Nah, di sini berarti frekuensi 1 atau F1 sama dengan 8, F2 sama dengan 4, F3 sama dengan 8. X bar 3-nya sama dengan 9. Nah, dari pernyataan rata-rata dari 8 angka pertama sama dengan 5/7 rata-rata dari 12 angka pertama. Nah, itu sama dengan X bar 1 sama dengan 5/7 dalam kurung X bar 1 dikali frekuensi 1 ditambah X bar 2 dikali F2 per F1 ditambah F2. Nah, di sini kita substitusikan frekuensinya, maka X bar 1 sama dengan 5/7 di dalam kurung X bar 1 dikali 8 ditambah X bar 2 dikali 4 per 8 tambah 4. X bar 1 sama dengan 5/7 dalam kurung 8 X bar 1 ditambah 4 X bar 2 per 12. 12-nya kita kalikan dengan 7, maka X bar 1 sama dengan 5/84 di dalam kurung 8 X bar 1 ditambah 4 X bar 2. Nah, 84-nya kali silang menjadi 84 X bar 1 sama dengan 40 X bar 1 ditambah 20 X bar 2. Nah, yang sejenis kita gabungkan, maka 84 X bar 1 dikurang 40 X bar 1 sama dengan 20 X bar 2. 44 X bar 1 sama dengan 20 X bar 2. Maka X bar 1 sama dengan 20 per 44 X bar 2. Sama-sama kita bagi 4, maka X bar 1 sama dengan 5/11 X bar 2. Nah, sampai sini dulu yang ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan X bar gabungan. X bar gabungan rumusnya adalah X bar 1 dikali F1 ditambah X bar 2 dikali F2 ditambah X bar 3 dikali F3 per F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, di sini tadi rata-rata gabungannya itu 12. Maka 12 sama dengan X bar 1 di sini kita substitusikan dengan 5/11 X bar 2. Maka 12 sama dengan 5/11 X bar 2 dikali 8 ditambah X bar 2 dikali 4 ditambah 9 kali 8 per 8 tambah 4 tambah 8. Nah, di sini kita kalikan dulu, maka 12 sama dengan 40 X bar 2 per 11 ditambah 4 X bar 2 ditambah 72 per 20. 20-nya kita kali silang ke 12, maka 12 dikali 20 sama dengan, kita samakan penyebut yang X bar 2-nya, maka 40 X bar 2 ditambah 44 X bar 2 per 11 ditambah 72. 72 pindah ruas ke sebelah kiri, maka 240 dikurang 72 sama dengan 84 per 11 X bar 2. 84 per 11-nya kita pindah ruas, 168 dikali 11 per 84 sama dengan X bar 2. Maka 1848 per 84 sama dengan X bar 2. X bar 2 sama dengan 22. Nomor 4, dari 15 siswa di kelas yang mengikuti tes matematika, nilai tertinggi adalah 90 dan nilai terendah adalah 30. Berapa nilai rata-rata yang mungkin terjadi? Nah, di sini mencari rata-rata itu sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya siswa. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu rata-rata terendah. Artinya, satu orang yang mendapat nilai tertinggi dan 14 sisanya itu mendapat nilai 30. Maka X bar terendah sama dengan 90 ditambah 14 dikali 30 per 15. Sama dengan 90 ditambah 420 sama per 15. Sama dengan 510 bagi 15 sama dengan 34. Nah, kemungkinan yang kedua adalah X bar tertinggi, artinya satu orang yang mendapat nilai terendah 30 dan 14 sisanya mendapat nilai 90. Maka X bar tertinggi sama dengan 30 ditambah 14 kali 90 per 15. 30 ditambah 1260 per 15. 1290 per 15 sama dengan 86. Jadi rata-rata yang mungkin itu 34 sampai 86. Nah, di sini pernyataan satu salah ya, 33 lebih rendah. Kemudian yang kedua benar, 34 masih masuk. 87 itu berarti berlebih. Kemudian 84 itu masih termasuk. Maka jawabannya adalah 2 dan 4 saja yang benar. Nomor 5, sekumpulan data memiliki nilai rata-rata 72, jangkauan 14, dan simpangan baku 5. Jika nilai setiap data dikalikan 2, kemudian dikurangi 5, maka
Nah, di sini kita misalkan X itu sama dengan X1 tambah X2 tambah seterusnya. Kemudian F itu banyaknya data. Nah, di sini diketahui X bar 1 atau awal ya, sebelum dikalikan 2 dikurangi 5. Kita misalkan dia 1 atau yang pertama. X bar 1 sama dengan 72, jangkauan 1 sama dengan 14, simpangan baku 1 sama dengan 5. Nah, dari rata-rata ini, rata-rata K itu kan jumlah bilangannya dibagi frekuensi. X bar 1 sama dengan X per F. 72 sama dengan X per F. Nah, kita kali silang, 72F sama dengan X. Nah, kemudian rata-rata yang kedua atau setelah dikalikan kemudian dikurangi 5. Artinya 2X1 dikurang 5 ditambah 2X2 dikurang 5 dan seterusnya per F. Nah, di sini kita keluarkan dari kurung 2X1 ditambah 2X2 ditambah seterusnya sampai dia itu dikurang 5 dikali frekuensinya, banyak datanya, per F. Maka duanya kita faktorkan, 2 di dalam kurung X1 ditambah X2 dan seterusnya dikurang 5F per F. Nah, di sini tadi X1 tambah X2 dan seterusnya itu sama dengan 72 F. Kita substitusikan, maka 2 dikali 72F dikurang 5F per F sama dengan 144F dikurang 5F per F, 139F per F. Nah, F-nya boleh dicoret karena sama, maka rata-rata yang kedua adalah 139. Nah, di sini pernyataan duanya salah ya. Kemudian jangkauan yang pertama berarti nilai maksimal dikurang nilai minimum. Nah, di sini berarti 4 sama dengan X max dikurang X min. Nah, jangkauan yang keduanya berarti 2 kali nilai X max dikurang 5 dikurang dalam kurung 2X minimum dikurang 5. Kita keluarkan dari kurung 2X max dikurang 5 dikurang 2X min ditambah 5. 5-nya boleh kita coret, maka 2 dalam kurung X max dikurang X min. Nah, di sini X maksimum dengan X minimum tadi adalah 14, maka 2 dikali 14 sama dengan 28. Nah, jangkauan yang kedua 28. Nah, di sini berarti pernyataan pertama itu salah. Nah, di sini karena dia 3 saja nggak ada, atau 3, 4 itu tidak ada dalam pilihannya, maka tidak usah kita uji. Maka jawabannya adalah D. Nomor 6, sebuah kelas memiliki rata-rata nilai 5,2 dan jangkauan 6. Karena data yang diperoleh tidak memuaskan, seluruh data diubah dengan cara setiap data dikali 2 dan hasilnya dikurangi 2. Nilai rata-rata dan jangkauannya setelah data diubah adalah, nah sama kayak tadi nomor sebelumnya yaitu nomor 5, kita misalkan X sama dengan X1 tambah X2 ditambah titik-titik. F itu sama dengan banyak siswa. Kemudian X bar 1 sama dengan 5,2. Nah, X bar 1 itu kan jumlah nilainya dibagi banyak siswanya. X per F sama dengan 5,2. Maka X sama dengan 5,2 F. Nah, jangkauannya sama dengan 6. Jangkauan itu X max dikurang X minimum sama dengan 6. Untuk rata-rata keduanya sama dengan 2X1 dikurang 2 ditambah 2X2 dikurang 2 ditambah titik-titik per F. Maka kita keluarkan dari kurung 2X1 ditambah 2X2 ditambah titik-titik ditambah min 2F per F. Nah, duanya kita faktorkan, 2 dalam kurung X1 tambah X2 tambah seterusnya dikurang 2F per F. Nah, di sini X1 tambah X2 ditambah titik-titik itu sama dengan 5,2 F. Maka 2 dikali 5,2 F dikurang 2F per F. 10,4 F dikurang 2F per F sama dengan 8,4 F per F sama dengan 8,4. F-nya boleh dicoret. Nah, rata-ratanya 8,4. Kemudian jangkauan yang kedua berarti 2X max dikurang 2 dikurang dalam kurung 2X min dikurang 2. 2X max dikurang 2 dikurang 2X min ditambah 2. 2-nya dicoret, maka 2 dalam kurung X max dikurang X min. Nah, di sini tadi kan X max dan dikurang X min-nya itu sama dengan 6, maka 2 kali 6 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah B. Nomor 7, berat badan Rahmadani dan Ikhwan ketika ditimbang bersama adalah 152 kg. Jika Ikhwan menimbang berat badannya bersama Tri, timbangan menunjukkan angka 134 kg. Sedangkan ketika Rahmadani dan Tri menimbang berat badan mereka bersama, timbangan menunjukkan 138 kg. Pernyataan P, berat badan Rahmadani, Ikhwan, dan Tri jika menimbang bersama-sama, Q 213. Nah, di sini kan diketahui berarti persamaan yang
yang pertama R tambah I sama dengan 152, yang kedua I tambah T sama dengan 134, yang ketiga R tambah T sama dengan 138. Nah, yang pertama kita eliminasi 1 dan 3. Kita kurangin saja, itu menjadi I dikurang T sama dengan 14, itu persamaan 4. Nah, kemudian eliminasi persamaan 2 dan 4. Nah, ini kita tambahkan saja supaya T-nya tereliminasi. 2I sama dengan 148, I sama dengan 148 dibagi 2, maka I sama dengan 74. Nah, setelah I-nya diketahui, kita substitusikan ke persamaan 1, yaitu R tambah I sama dengan 152, R tambah 74 sama dengan 152, R sama dengan 152 dikurang 74, R sama dengan 78. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan 2, I tambah T sama dengan 134, 74 ditambah T sama dengan 134, T sama dengan 134 dikurang 74, T sama dengan 60. Maka pernyataan P itu berarti R tambah I tambah T sama dengan 78 ditambah 74 ditambah 60 sama dengan 212. Maka P lebih kecil dari Q. Nomor 8, diketahui kelompok A terdiri atas 4 siswa dan kelompok B terdiri atas 6 siswa. Jika nilai rata-rata ulangan kelompok A adalah Q dan nilai rata-rata gabungan kelompok A dan B adalah Q tambah 2, nilai rata-rata kelompok B adalah. Nah, berarti di sini kita menggunakan rumus rata-rata gabungan. X bar gabungan sama dengan X bar A dikali FA ditambah X bar B dikali FB per FA ditambah FB. Nah, di sini X bar A-nya diketahui Q, FA-nya sama dengan 4, FB-nya sama dengan 6, X bar gabungannya A dan B itu Q tambah 2. Maka Q tambah 2 sama dengan Q kali 4 ditambah X bar B dikali 6 per 4 tambah 6. Q tambah 2 sama dengan 4Q ditambah 6X bar B per 10. 10-nya kali silang, 10 dikali dalam kurung Q tambah 2 sama dengan 4Q ditambah 6X bar B. Kita pindah ruas 4Q-nya, 10Q ditambah 20 dikurang 4Q sama dengan 6X bar B. Maka 6Q ditambah 20 per 6 sama dengan X bar B. Nah, ini 6 bagi 6, 1, berarti Q ditambah 20 bagi 6 sama-sama dibagi 2, 10 per 3, X bar B. Maka jawabannya adalah Q ditambah 10X. Nomor 9, rata-rata ulangan kelompok A yang terdiri atas 6 siswa adalah 8,5. Rata-rata nilai ulangan kelompok B yang terdiri atas 9 siswa adalah 9. Jika pada kelompok A dimasukkan 1 nilai siswa dan pada kelompok B dikeluarkan 2 nilai siswa sehingga rata-rata nilai kedua kelompok menjadi sama. Jumlah nilai siswa yang dimasukkan ke kelompok A dan 2 nilai siswa yang dikeluarkan dari kelompok B adalah. Nah, di sini kita misalkan X itu nilai siswa yang dimasukkan ke kelompok A, kemudian Y itu sama dengan nilai 2 siswa yang dikeluarkan dari kelompok B. Nah, diketahui X bar A sama dengan 8,5, FA-nya 6, X bar B-nya 9, FB-nya sama dengan 9. Katanya X bar A dan B itu sama. Maka X bar A dikali FA ditambah X karena X itu dimasukkan ke kelompok A sama dengan X bar B dikali FB dikurang Y itu karena dikeluarkan. Maka 8,5 dikali 6 ditambah X sama dengan 9 kali 9 dikurang Y. 51 tambah X sama dengan 81 dikurang Y. Nah, Y-nya kita pindahkan ke kiri, 51-nya pindah ke kanan. Maka X tambah Y sama dengan 81 dikurang 51. X tambah Y sama dengan 30. Nomor 10, diketahui kelompok A terdiri atas 6 siswa dan kelompok B terdiri atas 4 siswa. Jika nilai rata-rata ulangan kelompok A adalah P dan nilai rata-rata gabungan kelompok A dan B adalah P tambah 1, nilai rata-rata ulangan kelompok B adalah. Nah, di sini diketahui X bar A-nya itu sama dengan P, frekuensi A sama dengan 6. Nah, kemudian X bar gabungannya itu sama dengan P tambah 1, FB-nya sama dengan 4. Nah, yang ditanya adalah X bar B. Nah, di sini menggunakan rumus X bar gabungan sama dengan X bar A dikali FA ditambah X bar B dikali FB per FA ditambah FB. Nah, di sini X bar gabungannya P tambah 1 sama dengan P dikali 6 ditambah X bar B dikali 4 per 6 tambah 4. P tambah 1 sama dengan 6P ditambah 4X bar B per 10. 10-nya kalikan ke kiri, 10 dalam kurung P tambah 1 sama dengan 6P ditambah 4X bar B. Nah,
Kita kalikan, 10P ditambah 10 dikurang 6P sama dengan 4X bar B. 4P ditambah 10 per 4 sama dengan X bar B. P tambah 10 per 4 sama dengan X bar B. P ditambah 2,5 sama dengan X bar B.